Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fadil Noval. Kali ini kita bakal bahas dua match aja karena yang menarik cuma dua match itu gitu ya. Sebenarnya gue mau izin untuk mohon maaf gitu kalau misalkan si audionya kurang kurang bagus ya, karena tadi kebetulan mic gue ada agak-agak trouble dikit, jadi gue harus retake. Tadi gue sebenarnya udah ada satu video tapi ya gak ada suaranya gitu. Oke, kita langsung aja ke Barcelona versus Valladolid. Jadi gue bakal bahas Barcelona, Valladolid, sama Arsenal, sama Liverpool gitu. Barcelona, Vallecano. Oke, untuk Barcelona versus Vallecano ini menurut gue lagi-lagi menghadirkan kelemahan Barcelona gitu ya, yang dari musim kemarin udah kelihatan. Masalah di sepertiga akhir itu Barcelona benar-benar dari season kemarin juga udah kelihatan mereka kurang klinis di depan. Dan ya gue nggak tahu ya, Barcelona tuh bisa dalam sekejap main bagus banget dan besok harinya tuh mereka bener-bener kayak bukan Barcelona gitu, main jelek banget gitu, nggak ada pola serangan sama sekali, main males-malesan. Untungnya hari ini mereka nggak sampai kayak gitu, tapi ya mereka juga kayaknya ngerem gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa gitu, karena di depan tuh bener-bener gak kelihatan. Dani Olmo gak kelihatan, Ferran juga hilang, Yamal bermain lagi-lagi. Yamal udah kelihatan beberapa match ini atau dua match ini lah terakhir, dua match terakhir itu main cukup egois, dia jarang track back. Ini semoga dikurang-kurangin ya dari Lamine Yamal ya. Gue gak ngerti kenapa ya, tapi iya ini harus dihadapi oleh Barcelona gitu ya. Kalau lu nggak menambahkan Marcus Rashford di season ini, ya lu apa bedanya sama season kemarin gitu. Lu bener-bener butuh sayap kiri. Rafinha tuh nggak bisa di sayap kiri. Harusnya Rafinha itu mengisi posnya Dani Olmo. Dani Olmo beberapa game ini nggak kelihatan frustrasi banget. Finishingnya jelek, dia juga nggak bisa menawarkan apa ya, nggak bisa menawarkan bola-bola yang matang gitu untuk Ferran Torres. Sebenarnya aku juga kasihan sama Ferran Torres, tapi Ferran Torresnya pun dikasih bola sama Rafinha dia telat, dan itu kan kesalahan elementer ya dari seorang striker gitu. Lo nggak bisa apa ya, nggak bisa menggunakan striker yang punya timing yang buruk gitu, dan penyelesaian atau finishingnya pun angin-anginan Ferran Torres ini. Oke, dia cetak satu gol satu match dari kemarin ya, 3 match dia cetak 3 gol gitu, tapi ya kalau ada momen kayak gini, dan Ferran sering banget dari musim kemarin tuh ada momen-momen ketika dia pacak klik gitu, dan itu berlangsung lama sekali. Dan memang masalah dari Ferran ini ya inkonsistensi gitu. Dia bisa satu match main bagus banget, tajam banget, tapi di match lainnya dia bermain nggak kelihatan sama sekali, positioningnya jelek, finishingnya juga sebenarnya finishingnya kemarin jelek, tapi dia cetak gol gitu. Itu yang berbahaya sih menurut gue dari Barcelona. Rafinha menurut gue harus ada di posnya Dani Olmo. Dani Olmo ini harus dirotasi. Gue berharap Marcus Rashford bisa mencapai match fitnessnya ya, karena pas dia masuk lumayan berbahaya tusukannya. Dia punya power, dia punya apa ya, eh, dia punya body balance yang bagus gitu untuk level La Liga ya, sehingga dia bisa setidaknya mengobrak-abrik sisi kirinya. Nggak bisa lo ngandelin Yamal terus, nggak bisa. Tadi malam kebukti Rayo Vallecano itu bermain biasa aja sebenarnya, cuma mereka memang defense-nya kompak sekali, sehingga itu yang membuat Barcelona kesusahan gitu ya. Mereka berani pressing ke depan, sampai di Joan Garcia pun di pressing, sehingga membuat gak nyaman gitu lini tengahnya Barcelona. Cuma lagi-lagi untungnya ada De Jong sama Pedri, mereka bisa atur tempo. Menurut gue ini udah firm banget Pedri sama De Jong dua ini. Cuma di IMF-nya atau second striker-nya itu harusnya sih gue lebih nyaman ke Rafinha, dan di kirinya tuh Rashford. Sebenarnya masalah Barcelona ini dari tahun ke tahun sih dua ya, di striker sama di sebelah kiri ya. Lewandowski kita udah tahu dia tajam, tapi kita juga tahu bahwa dia tuh udah nggak muda lagi, nggak bisa dia untuk apa ya, untuk track back tuh udah nggak bisa sebenarnya. Itu kemampuannya Ferran Torres, tapi kalau lu track back nggak bisa cetak gol ya percuma juga gitu. Harusnya kan Ferran track back, Olmo masuk. Nah itu belum kelihatan gitu yang
yang seharusnya diinginkan mungkin oleh Hansi Flick ya, dengan memasang Olmo di situ gitu. Gue sih lebih dari tahun kemarin pun lebih berbahaya ketika Rafinha tuh di tengah. Rafinha itu nggak bisa untuk menyisir, dia nggak punya individual skill untuk bisa one on one, nggak bisa. Dia tuh memanfaatkan ruang. Ketika dia dapat ruang, dia bisa 1-2 kali skill, nggak usah banyak-banyak, shootnya itu mematikan gitu Rafinha. Jadi gue berharap ini bisa segera dibenahi sama Flick, dan ya kalau masih main kayak gini terus bahaya banget buat Barcelona, apalagi di UCL gitu ya. Itu sih. Lini belakangnya John Garcia harus diapresiasi, dia cetak dia nge-save banyak banget gitu ya. Tadi malam kalau bukan John Garcia sih gue nggak tahu ya bakal berapa kosong Barcelona. Vallecano juga si strikernya si Isi ya kalau nggak salah namanya, sama backnya si Garcia juga harus diapresiasi, crossingnya beberapa kali bahaya banget, cutbacknya juga bahaya banget itu. Untung ya John Garcia masih bisa nge-save ya, tapi lagi-lagi ini menunjukkan lini belakangnya masih belum firm ya. Tadi malam Christensen yang main tipikal yang flamboyan, gue sih lebih cenderung suka Araujo ya, karena dia punya power gitu, tapi ya mungkin situasional, kita nggak tahu gimana gitu keputusan dari Hansi Flick. Oke, mungkin itu Barcelona lawan Vallecano. Kita langsung ke laga utamanya, Arsenal versus Liverpool. Ini match yang seharusnya gue duga bisa jadi match yang menyenangkan untuk gue, salah satu penonton yang netral, tapi ternyata yang disajikan adalah match yang ini salah satu match title contender yang paling parah menurut gue yang pernah gue saksikan gitu ya. Ini dua-dua main jelek banget. Gue bisa paham Arsenal main kayak gitu karena kehilangan otaknya, which is si Odegaard sama Saka gitu. Tapi Liverpool tuh main full team gitu. Liverpool main full team tapi lagi-lagi dua-duanya main jelek banget. Dua-dua bener-bener passingnya amburadul, jelek banget, nggak ada yang, jarang banget sampai. Peluang pun ya cuma setengah peluang doang. Big chance menurut gue nggak ada gitu ya di laga itu. Satu-satunya gol ya udah lewat, itu pun lewat free kick gitu ya. Bener-bener jelek banget, terus pasnya nggak ada yang sampai. Salah juga main ke intercept terus sama si Timber. Tapi ini menunjukkan bahwa Liverpool dia punya mental untuk memenangkan sebuah laga penting gitu ya. Ini lagi-lagi yang Arsenal nggak punya mental, itu yang Arsenal nggak punya. Lu sebagai title contender harusnya tuh di laga-laga seperti ini tuh laga-laga yang bisa nge-boost mental lu gitu. Dan Arsenal belum cukup bisa untuk memenangkan laga-laga penting gitu ya, untuk nge-secure posisi utama gitu. Meskipun lagi-lagi gue masih yakin sih Arsenal salah satu yang terkuat untuk jadi champion ya. Tapi baru-baru ini atau tadi ada kabar bahwa Isak here we go ke Liverpool, itu yang membuat akhirnya gue goyah gitu ya. Kayaknya bakal Liverpool deh. Either Liverpool atau Chelsea deh. Chelsea main jelek, itu udah gue bahas di video sebelumnya, tapi mereka menang. Itu dia, mau dari apapun, terutama corner ya, mereka bisa menang gitu. Itu yang salah satu gejala yang dimiliki oleh champions ya, kayak gitu. Seorang champion itu atau sebuah tim yang memenangkan title atau memenangkan sebuah kompetisi itu ya kayak gitu. Lu nggak harus main bagus kok, tapi ketika lu ada pressure di situ, lu harus bisa keluar setidaknya 1-0 lah. Nah ini yang Arsenal nggak miliki gitu. Lu praktis cuma kehilangan Odegaard sama Saka doang, meskipun lagi-lagi penting ya. Cuma kan harusnya lu belanja banyak banget men gitu. Gyökeres kemana nggak kelihatan juga gitu tadi malam. Ya lagi-lagi gue udah bilang kalau Gyökeres nggak dapet supply bola berat juga, karena ini striker yang butuh banget yang namanya passing enak gitu. Dia bukan kayak Haaland yang bisa create peluang sendiri gitu, meskipun golnya kemarin dia buat sendiri gitu ya. Cuma Gyökeres itu akan lebih berguna atau berfungsi ketika dia dapat supply bola. Arsenal nggak bisa menawarkan itu tadi malam. Jadi
bakal bakal sering banget kalau terutama kalau Odegaard cedera ya, ini bahaya banget, bakal sering banget pasti Gyökeres nggak kelihatan gitu. Dari sisi Liverpool Salah nggak kelihatan, Gakpo juga nggak kelihatan, tapi gue lagi-lagi mention Florian Wirtz yang ini dibeli seharusnya bisa bisa menghadirkan kreativitas. Lagi-lagi gue bilang Liverpool itu main full team loh lawan Arsenal yang pincang gitu. Saliba aja ditarik keluar kan gara-gara cedera gitu. Nah, harusnya Liverpool bisa memanfaatkan itu gitu. Cuma ya lu bisa lihat sendiri gimana mereka nggak nyaman sama sekali, banyak banget passing cuma kanan kiri doang, mau trupas juga nggak nyampe gitu ya. Itu yang menurut gue kelemahan Liverpool, tapi mereka menang, itu yang membuat apa ya, mungkin menjadi perbedaan gitu dengan Arsenal gitu ya. Sobozla itu sebenarnya gue bingung ya sama Sobozla ini ya. Dia main jelek, tapi ya selalu main jelek loh. Sobozla itu jarang main bagus sih sebenarnya. Cuma ya itu dia etos kerjanya tuh bagus banget gitu ya. Dan ada momen-momen sering banget Sobozla itu kayak gini, cetak gol yang penting gitu ya. Jadi ya gue harap Liverpool bisa berbenah gitu setelah kedatangan Isak. Semoga sih Isak bisa menawarkan dimensi berbeda ya. Dia kan tipikal yang kayak Firmino, dia bisa track back, dan semoga bebannya Salah itu nggak cuma di Salah doang, harusnya sih bisa dibagi sama si Isak ya. Mungkin itu sih. Dan lagi-lagi masalahnya di sisi kirinya Gakpo tuh bener-bener nggak kelihatan. Kalau dia sebenarnya di match ini tuh dua-duanya tuh sangat disiplin ya di lini tengah, bener-bener sempit sekali ruang, yang nggak ada ruang sama sekali bahkan di tengah. Tapi ketika lu gak punya ruang, harusnya tuh ketika lu punya kreativitas atau attacking midfield, harusnya ada decision yang bisa dibuat sama si playmaker ini gitu. Masalah ya, dan yang punya itu ya cuma Wirtz. Masalahnya Wirtz nggak kelihatan gitu tadi malam. Harusnya Liverpool itu bisa lebih dari 1-0 menurut gua kalau misalkan si Wirtz-nya itu punya umpan key passes yang bagus gitu ya ke Ekitike gitu. Ekitike juga nggak kelihatan. Gue udah bilang dari video kemarin, Ekitike tuh sebenarnya main biasa aja, cenderung jelek bahkan. Tapi ya dia cetak gol gitu. Nah ketika dia nggak cetak gol, ya lu bisa lihat sendiri kayak gimana hasilnya gitu. Prestasinya jelek. Kalau dia body balance-nya juga biasa aja gitu kan, dia kurus ya. Body balance-nya juga biasa aja gitu, nggak bisa create spaces gitu untuk Salah gitu terutama ya, karena Gakpo-nya nggak main, harusnya dia bisa setidaknya narik dua pemain untuk bisa Salah masuk, tapi kan itu nggak terjadi gitu. Dia nggak bisa menawarkan itu gitu. Dan ini juga alarm ya untuk Liverpool, karena ketika lu main kayak gini terus, harusnya ini jadi bahan evaluasi banget sih, terutama Wirtz ya. Ini lagi-lagi yang gue mention terus, karena ya dia seharusnya bisa menawarkan kreativitas di situ untuk ngasih bola ke Salah sama Gakpo gitu. Gue sering bilang Gakpo itu butuh ruang. Nah harusnya ketika Ekitike bisa narik, kalau berjalan dengan baik ya, kalau Isak bisa naik, Gakpo tuh bahaya banget kalau dikasih ruang. Dan kalau dia dapat ruang dan bisa dimanfaatkan sama trupas-trupasnya Wirtz, kalau dia lebih jeli gitu ya, itu bakal bahaya banget Liverpool. Dan harusnya sih bisa main kayak gitu ya. Kita lihat lah, karena kan ini masih laga-laga awal ya, mungkin Wirtz juga belum panas gitu ya, belum bisa tahu tempo di Premier League tuh kayak gimana gitu ya. Tapi yang jelas ini satu advantage sih ketika lu kedatangan Isak gitu ya. Mungkin kayak gitu sih rekapan gue untuk dua match Arsenal Liverpool sama Vallecano sama Barcelona. Sekian dari gue, lagi-lagi gue mohon maaf audionya mungkin gue nggak pakai mic di sini, cuma mic HP doang. Jadi karena tadi ada trouble gitu ya, gue mohon maaf. Sekian dari gue, salam olahraga.